Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, stambuk E321919008. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode penilaian investasi, yaitu net present value atau NPV. Metode penilaian investasi net present value atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang. Dalam perhitungan net present value diperlukan data-data mengenai perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya investasi, dan perakiraan keuntungan dari investasi yang sedang direncanakan. Keputusan dengan menggunakan analisis NPV ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang lebih besar, yang berarti nilai NPV positif, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Yang kedua, apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas lebih kecil, yang berarti nilai NPV negatif, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode penilaian investasi net present value atau NPV, yaitu kelebihannya yang pertama, nilai waktu dari uang turut diperhitungkan. Yang kedua, nilai sisa proyek atau investasi turut diperhitungkan. Yang ketiga, arus kas selama masa investasi proyek turut diperhitungkan. Dan adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, apabila proyek mempunyai nilai investasi yang beda dan jangka waktu yang juga berbeda, maka nilai NPV yang lebih tinggi belum tentu menunjukkan investasi tersebut lebih baik. Manajer keuangan harus bisa menghitung tingkat biaya modal selama masa investasi. Dan yang ketiga, kelayakan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh dasar kecilnya arus kas. Faktor usia lamanya investasi juga bisa mempengaruhi. Adapun contoh kasusnya, yaitu manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Adapun penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yang diketahui yaitu City atau arus kas yang masuk diestimasikan yaitu berjumlah 50 juta per tahun. Dan yang diketahui yaitu channel ini di mana harga mesin produksi yang baru yaitu berjumlah 150 juta. Dan adapun yang diketahui yaitu R, yaitu suku bunga pinjaman per tahunnya yaitu sebesar 12% atau 0,12. Jawaban yaitu rumusnya yaitu C1 bahagi 1 ditambah R ditambah C2 dibahagi 1 ditambah R pangkat 2 ditambah C3 dibahagi 1 ditambah R3 ditambah C3 bahagi 1 ditambah R4 ditambah CT bahagi 1 ditambah R pangkat T dan dikurang C0. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui tadi, yaitu nilai C1 nya itu 50 dibahagi 1 ditambah 0,12 ditambah 50 bahagi 1 ditambah 0,12 pangkat 2 ditambah 50 bahagi 1 ditambah 0,13 pangkat 3 ditambah 50 bahagi 1 ditambah 0,12 pangkat 4 ditambah 50 bahagi 1 ditambah 0,12 pangkat 5 dan dikurang 150, yaitu hasilnya 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78
ditambah 28,37 dikurangi 150. Hasilnya 180,24 dikurang 150, yaitu nilai NPV-nya sama dengan 30,24. Jadi nilai NPV adalah berjumlah 30,24 juta. Selanjutnya kita masuk di analisis perhitungan rumus NPV, di mana dari hasil penghitungan di atas NPV adalah positif dengan nilai sebesar 30,24 juta. Artinya mesin produksi yang akan dibeli tersebut dapat menghasilkan sekitar 30,24 juta setelah melunasi biaya pembelian mesin dan biaya bunga. Sesuai dengan penghitungan tersebut, maka dapat diputuskan bahwa rencana investasi pembelian mesin produksi baru dapat dilanjutkan. Seperti kita lihat, yaitu nilai yang positif atau lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa penerimaan lebih besar dibandingkan dengan nilai yang diinvestasikan. Yang kedua, yaitu nilai yang negatif atau lebih kecil dari 0 menandakan penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau akan mengalami kerugian pada investasinya setelah mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Yang ketiga, nilai yang netral atau sama dengan 0 berarti investasi atau pembelian tersebut hanya balik modal atau tidak untung dan tidak rugi. Dengan demikian, semakin besar angka positifnya, maka semakin besar pula penerimaan yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, penghitungan ini tidak saja digunakan untuk mengevaluasi layaknya atau tidaknya untuk berinvestasi, namun juga digunakan untuk membandingkan investasi mana yang lebih baik jika terdapat dan pilihan investasi atau lebih. Namun perlu diketahui juga, meskipun penghitungan rumus NPV adalah alat yang sangat bagus untuk membuat keputusan dalam berinvestasi, namun tidak selalu akurat. Hal ini dikarenakan persamaannya bergantung pada banyak perkiraan dari asumsi yang realisasinya sulit diprediksi. Satu-satunya yang diketahui secara pasti oleh manajemen perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi pada saat ini. Sebagai langkah perlindungan aset, manajemen perusahaan dapat memanfaatkan asuransi, terutama asuransi properti yang akan memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan aset. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.